Pemirsa, sensus penduduk online selesai dilakukan pada bulan Mei 2020. Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus penduduk 2020 secara manual dari pintu ke pintu. Lantas sejauh mana progres dari pelaksanaan sensus penduduk 2020 ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, Nurma Midayanti. Bu Nurma, terima kasih bergabung bersama kami di Prime Time. Ya, Bu Nurma, bagaimana hasil dari sensus ini? Apakah memang sudah sesuai dengan target yang diinginkan? Ya, selamat sore Mas Doni dan pemirsa. Jadi sensus penduduk telah kami laksanakan di bulan September 2020 lalu, ya, yang merupakan puncak dari penyelenggaraan sensus. Jadi kami sebelumnya benar telah melakukan sensus penduduk online yang ditujukan untuk mengidentifikasi keberadaan penduduk dan mengupdate data-data karakteristik dari penduduk. Jadi saat ini kami telah selesai. Angka yang dihasilkan merujuk pada bulan September, tepatnya sensus date di tanggal 15 September 2020. Jadi saat ini kami masih dalam tahap pengolahan data, cleaning data untuk kemudian nanti kami konsolidasikan dengan data Dukcapil. Karena untuk pertama kali sensus penduduk tahun 2020 ini kami menggunakan data dasar dari data Dukcapil, sehingga nanti hasilnya kita berharap ada data yang sinkron antara hasil sensus penduduk dengan data Dukcapil. Ya, Bu Nurma, total berapa banyak penduduk yang mengisi data melalui sensus penduduk secara online ini, Bu? Ya, waktu kemarin kami melaksanakan sensus penduduk online dari tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020, sekitar 51,36 juta orang telah berpartisipasi dalam SP online. Jadi ini merupakan capaian yang sangat menggembirakan karena untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan sensus penduduk secara online. Situasi saat ini memang banyak membuat banyak negara juga melakukan hal yang sama karena dapat memfasilitasi penduduk yang ingin berpartisipasi secara aktif di sensus penduduk online. Ya, apakah hasil dari sensus penduduk online ini akan digabung juga dengan data yang dilakukan secara offline, Bu Nurma? Ya, betul. Jadi setelah sensus penduduk online kemarin selesai, data ini kemudian menjadi satu dengan data dasar Dukcapil karena sensus online juga data dasarnya dari data Dukcapil. Kemudian data ini kami pre-printed untuk diberikan kepada petugas, dikonfirmasi dari rumah ke rumah agar kami bisa mengetahui keberadaan dan beberapa karakteristik penting dari penduduk. Jadi 51,36 juta orang yang telah berpartisipasi sepanjang Februari sampai Mei itu memang perlu kita konfirmasi kembali keberadaannya, apakah telah ada perpindahan atau ada yang meninggal atau ada kelahiran baru. Karena kami merujuk sensus penduduk itu pada bulan September. Ya, Bu Nurma, bagaimana kemudian BPS melakukan verifikasi atau konfirmasi kevalidan data yang dikirimkan penduduk melalui atau dengan mekanisme online tersebut? Sementara kalau dilakukan melalui mekanisme tatap muka, ada petugas yang kemudian bisa langsung memverifikasinya, Bu. Ya, benar, Mas. Jadi kami sebenarnya mengalami situasi yang luar biasa terkendala ya pada saat melaksanakan sensus penduduk di bulan September karena pandemi COVID yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia membatasi gerak petugas kami dalam mewawancarai penduduk. Jadi di bulan September itu penduduk tugasnya adalah mendatangi penduduk dan melakukan wawancara, walaupun terbatas pada sebagian kecil variabel, namun kami juga ada keterbatasan dari sisi anggaran. 70% anggaran untuk sensus itu
dilakukan refocusing anggaran oleh pemerintah karena prioritas utama adalah untuk penanganan COVID. Dengan berkurangnya anggaran yang sebesar itu memang menjadi tidak optimal dalam kami melakukan proses bisnis yang telah dirancang jauh-jauh hari. Kami melakukan perubahan proses bisnis, ada 3 zona kami lakukan. Zonasi ini terkait dengan bagaimana mekanisme petugas dalam mewawancarai penduduk. Misalnya di zona 1 itu merupakan wilayah-wilayah di mana koneksi internet itu tidak baik. Itu kami lakukan wawancara pemeriksaan daftar disertai dengan verifikasi ke lapangan, kemudian penduduk kami berikan kuesioner untuk diisi sendiri. Sementara di zona 2 yang meliputi 246 kabupaten kota atau 74,76% penduduk tinggal di sana, hanya dilakukan pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan yang door to door. Ya. Kami tidak bisa melakukan pemberian dokumen karena memang terbatas dokumen yang telah dicetak. Sementara di wilayah Papua dan Papua Barat itu full proses bisnis yang telah kami persiapkan itu dilaksanakan. Iya, Bu Nurma, apakah ada perbedaan variabel sensus ketika dilakukan online dengan offline? Sebenarnya sama untuk di wilayah yang kami berikan dokumen yang tadi saya sampaikan di zona 1 ada 227 kabupaten kota, mereka mengisi sendiri dokumen sama persis dengan variabel atau pertanyaan yang ketika kami sampaikan di SP online. Demikian pula untuk di Papua dan Papua Barat. Memang kekurangan kami ini di 246 kabupaten kota zona 2 di mana kami tidak memiliki kuesioner karena sebelumnya kami berencana itu dilakukan secara wawancara dengan menggunakan gadget. Jadi kami tidak ada dokumen di wilayah ini. Baik, Bu Nurma, kapan hasil olah data final akan dirilis BPS, Bu? Sekarang kami sedang melakukan berbagai persiapan cleaning data sampai nanti kita konsolidasi data dengan Dukcapil. Kami terus intensif dengan Dukcapil untuk nantinya merilis secara bersama-sama. Rancangan kami di awal tahun, tapi tepatnya masih tentatif, Mas, karena keterbatasan saat ini membuat kami memiliki timeline, tapi masih bersifat tentatif. Ya. Baik, Bu Nurma, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Tetap sehat selalu, Bu. Ya, terima kasih, Mas Doni. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, Nurma Widayanti. Jangan kemana-mana, Prime Time segera kembali sesaat lagi.